Shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kanal YouTube distrik kita di pagi hari ini, dan untuk memberangkatkan kita melakukan segala aktivitas kita dan mengakhiri satu pekan yang sudah kita lalui dan menutup segala aktivitas kita, pekerjaan kita dalam satu minggu ini. Kita renungkan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes pasal 6 ayat 65. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Demikian. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ada minimal 3 hal yang menjadi alasan manusia ataupun orang percaya semakin merindukan atau datang kepada Yesus. Yang pertama itu karena masalah, yang kedua berkat, dan yang ketiga adalah mujizat. Nah, di masa-masa sekarang ini, apalagi peralihan masa pandemi yang melanda dunia ini, secara khusus di bangsa kita Indonesia, di mana banyak orang yang kesulitan dalam ekonomi, terhimpit dalam masalah pekerjaan dan keuangan. Ada banyak orang datang dan berseru kepada Tuhan, bahkan semakin rajin mengikuti persekutuan, ikut andil dalam bagian pelayanan, persekutuan yang lainnya. Itu satu sisi itu sangat bagus, memperlihatkan pertumbuhan iman. Tapi ada banyak fenomena yang kita lihat, tetapi setelah semua dia dapat, bahkan mujizat itu, bahkan berkat, bahkan ekonomi semakin membaik, tapi kerajinan itu, bahkan semangat yang pertama itu acap kali menjadi berkurang. Setelah masalah beres, semangat dan kerajinan itu semakin surut. Nah, apalagi kalau dilihat semakin hidupnya semakin penuh dengan keberkatan, maka disitulah acap kali semangat untuk datang kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu semakin surut. Urusan rohani atau hubungan yang intens kepada Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Mereka hanya berminat mendengar renungan ataupun khotbah yang bertemakan atau yang sering disuarakan tentang berkat saja. Tuhan pada teks ini mau supaya pengikutnya ingin melihat kesetiaan dan konsistensinya, kesungguhan untuk mengikut Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata pada Matius pasal 16 ayat 24 yang berbunyi, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Siapakah kita sebenarnya? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang musimankah? Nah, bahwa Yesus tidak pernah berkata ketika ingin mengikut Yesus sendiri, tidak pernah Yesus menjanjikan supaya gelombang kehidupan tidak ada, supaya pergumulan akan berakhir begitu saja. Tidak. Tapi Yesus menyuarakan supaya menyangkal diri dan mengikut salibnya. Nah, pada akhir-akhir ini fenomena yang sangat jelas kita lihat, ada banyak orang Kristen yang mundur untuk mempertahankan iman, menjadi meninggalkan Yesus karena mereka merasa hidup di luar Tuhan, di luar mengikut Yesus sangat menjanjikan. Mereka tidak mau berjerih, bersusah payah, bahkan menderita untuk mengikut Kristus. Mereka maunya enak-enak saja, tidak mau memperjuangkan pergumulan itu bersama-sama Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kasih dan kerinduan yang didasari dengan iman seharusnya menjadi dasar kita berseru dan mengikut Kristus, bukan karena yang lain.
bukan karena berharap mujizat, bukan karena berharap berkah dan alasan-alasan yang lain, tapi karena kita sudah percaya kepada Yesus, maka ada kerinduan lewat iman kita untuk mencari Yesus, untuk mengikut Kristus dengan kesetiaan dan komitmen yang amat-amat mendalam kepada Kristus. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, dalam pagi ini kita disapa untuk berkomitmen, berseru kepada Kristus, selalu mengikut Kristus, menyerahkan segala kehidupan kepada Kristus. Mengikut Tuhan berarti siap mengasihi Dia di dalam kerinduan, dan mengikut Kristus itu taat melakukan kehendak-Nya. Mengikuti Tuhan berarti siap meninggalkan kehidupan lama yang mau diperbaharui setiap saat oleh karena Kristus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Kristus, berkat-Mu, atas berkat-Mu yang boleh kami terima, firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya menjadi pedoman dan menuntun kehidupan kami untuk dalam satu hari ini. Berkati kami Bapa dalam melakukan segala aktivitas kami. Ampuni kami dalam setiap dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.